mengusap perut yang kian hari menendang. Seakan tahu bahwa hati ibunya semakin menghitam. Aku meraih kain penutup, berusaha menghangatkan bayiku. 7 bulan sudah aku mengandungnya. Tapi bahkan aku tak tahu seperti apa rupa janinku di dalam rahim. USG, aku tak mengerti. Suntik tete, aku bahkan tak tahu apa itu. Ya Allah, apa ini ujian sebelum datangnya bahagia? Jika iya, aku ingin meminta satu hal. Jika anakku lahir nanti, jangan biarkan ia selalu melihat air mata ini. Atau aku akan mengadu padamu. Perlahan, aku membaringkan tubuh kembali di atas tikar, merengkuh erat celengan bambu yang kupersiapkan. Cukup berat. Aku yakin isinya sudah cukup untuk biaya persalinan bayiku. Sayang bunda, gak apa-apa ya kita gak syukuran. Tapi nanti bunda hadiahkan doa yang banyak buat dede. Sekarang kita bubuk ya, ucapku lirih sambil mengelus perut. Tendangan lembut itu kian menjadi. Matahari semakin tinggi, bias cahayanya menembus celah jendela. Aku mengusap si tempat tidur di sebelahku. Lagi, Mas Firman belum pulang. Dengan langkah pelan, aku membuka pintu kamar dan berjalan ke dapur. Ibu mertua melirikku tajam. Pah, sendok kayu melayang cepat, membentur kepalaku. Aku meringis. Hebat, punya menantu kayak gini, bangunnya kayak ratu. Maaf bu, ucapku pelan. Tuh, jemur, perintahnya ketus. Aku mengangguk, segera meraih ember hitam berisi cucian. Dengan cepat, aku menjemur pakaian, termasuk pakaian suamiku. Setelah selesai, aku kembali ke dapur, mendekati ibu yang tengah mengulek bumbu. Aku berinisiatif merebus air. Ngapain? Tanyanya tajam. Masak air bu. Kali ini, ibu mertuaku memukul keningku dengan peniup bara api dari bambu. Menyapu sana. Jadi orang kok lamban. Aku mengangguk, berjalan masuk ke dalam rumah. Tapi lantai masih bersih. Tak ingin membuang waktu, aku bergegas ke belakang, mengambil kain pel dan seember air. Perlahan, aku mulai mengepel dari teras ke dalam rumah. Meski perut yang membesar membuat gerakanku terbatas. Loh, kok ngepel Rina? Aku tersentak. Entah sejak kapan ibu sudah berdiri di sampingku. Sebelum sempat menjawab, ia merampas kain pel dari tanganku dan mengelap kuat-kuat wajahku dengannya. Aku terkejut. Bau busuk dari kain pel membuatku hampir muntah. Sontak, aku mendorong ibu menjauh. Namun, ibu semakin marah. Dengan gerakan cepat, ia menyiram seluruh air ember ke lantai, membuat lantai kembali basah. Kok dibuang bu? Tanyaku ragu. Ibu berkacak pinggang, menatapku dengan mata menyala. Budek. Ember hitam itu dibanting kuat. Pecahannya mengenai mataku. Aku menyipit, menahan perih. Astagfirullah bu. Aku hampir menangis. Tapi sebelum sempat berkata apa-apa, Mas Firman tiba-tiba muncul. Aku mengira ia akan membela aku. Tapi tidak. Ia justru memapah ibu. Ngepel jangan terlalu basah dek. Nanti ibu jatuh gimana? Mas, tadi itu. Udahlah le, rapopo kok. Mama lo sehat, iku Rina lali. Aku hanya bisa mengangguk. Loh dek, ini apa? Kok banyak sekali belanjaan? Mas Firman menatap plastik-plastik belanjaan di tanganku dengan alis mengernyit. Aku tersenyum, menatapnya di ambang pintu. Buat among mas, 7 bulanan dede. Jawabku penuh semangat. Kok gak bilang? Ini ngutang atau gimana adik? Tanyanya dengan suara datar. Uang hasil penjualan kambing mas. Rina cuma ambil 200.000 aja. Sisanya ini 35.000. Buat Rina ya mas. Rina mau beli lipstik di rumah Mbak Sri. Gak ada. Aku tersentak. Belum sempat bereaksi, ibu mertua tiba-tiba merampas uang di tanganku. Loh bu, tanyaku lirih. Garam habis. Itu sayur mau dikasih pasir. Tapi kan
2 juta ibu yang pegang. Ucapku lebih pelan lagi. Sudahlah deh, jangan perhitungan sama ibu. Kita akan tinggal di rumah ibu. Udah, bawa masuki belanjaannya. Mas mau ngarit rambut dulu. Aku menggigit bibir. Firman, panggil ibu. Iya bu. Nitip ini, kasihin ke Bu Murni ya. Ibu kemarin mesen kursi kayu buat di teras. Ini 2 jutanya, 1 juta lagi kirimin buat menantu ibu. Aku mengusap dada. Jadi 7 bulanan anakku tidak lebih berharga dari 1 buah kursi. Bahkan harga lipstik merah yang ku pinta tidak lebih mahal dari 1 juta yang suamiku berikan untuk iparnya. Astagfirullah. Nah, jangan pakai lagi baju ini ya. Ini sudah bolong. Ibu mertuaku perlahan mencoba melepaskan pakaian Rina. Ia sudah 2 lapis. Namun istriku menepis tangannya. Yuk, lebaran mas. Ujarnya tiba-tiba. Suaranya terdengar ringan, seolah tak ada yang salah. Rina. Suara ibu mertuaku melengking, membuatku terkejut. Rina menatapku, lalu beralih ke ibu. Bergantian. Namun tiba-tiba tubuhnya merosot, meringkuk di sudut ruangan, mendekap erat kedua kakinya. Rina, ini ibu nak. Rina ingatkan, Rina pasti sembuh. Ehling saya. Namun wanita yang masih menjadi istriku itu tetap diam. 1000 bahasa. Matanya kosong. Ibu mengusap air matanya yang mulai jatuh. Firman. Nggih bu, uruslah surat cerai dengan Rina. Biarkan dia beristirahat dari batinnya. Ibu akan bicara dengan bapak, membantu biaya persidangan kalian nanti. Hatiku berdenyut ngilu. Ya Allah, apa aku sanggup kehilangan Rina? Aku mencintainya, tapi aku tak bisa munafik. Aku tahu istriku tertekan karena aku. Aku mengangguk perlahan, meski air mata kini telah tumpah. Loh, mas? Aku mendongak. Rina merayap mendekatiku. Matanya menatapku dalam. Jari jemarinya terulur, mengusap air mataku, meski matanya sendiri juga berkaca-kaca. Ya Allah, bukan hanya batinnya yang kusiksa, tapi juga jiwa dan raganya. Aku menunduk semakin dalam. Kedua mata itu selalu meminta keadilan padaku, tapi aku tak pernah memberikannya apa yang seharusnya ia dapatkan. Maaf deh, maaf. Mas bodoh. Iya, bodoh. Maaf telah melukaimu. Maaf telah membuatmu kehilangan hidup, deh. Bauku terguncang. Jari-jarinya kembali mengusap mataku, lembut seperti dulu. Aku meraih tangannya, mencium jemari yang dulu selalu siap membantuku saat susah. Jemari yang memastikan kebutuhanku selalu terpenuhi. Jemari yang selalu berdoa untukku. Tapi aku justru menolak tangan ini. Suami macam apa aku ini ya Rob? Reni, duh, seharusnya bapak yang mati nak, bukan Reni. Ibu tidak salah. Batinku meraup. Mas. Aku mendongak. Rina tersenyum, seolah meminta agar aku tak menangis. Iya sayang. Ke makam Dede yuk mas. Tadi Dede ada di sini loh. Nangis terus. Rina capek dengernya. Tapi Dede janji gak nakal kalau makan ayam. Aku membeku. Tuh kan mas, baunya enak. Dede udah mateng mas. Yuk mas, yuk. Ujarnya sembari tertawa kecil. Dadaku sesak. Mas. Rina terkikik pelan. Kata Mbak Sofi, Mas Firman tidur lagi yuk. Hihi. Aku menegang sempurna. Sofi, istri Mas Rudi. Apa dia berbicara padamu deh? Mas. Kepalaku berdenyut keras. Sofi, siapa Firman? Ibu mertuaku menatapku tajam. Suaranya lirih, namun penuh tuntutan. Aku menggeleng perlahan. Tak mungkin aku jujur atas apa yang telah kulakukan. Aku berbohong pada Rina. Aku menyimpan sebagian gajiku dan hanya memberikan sisanya sebagai nafkah untuk istriku. Aku selalu beralasan bahwa ibuku lebih penting darinya.
Sebagian uang itu bahkan diberikan kepada Sofi, istri Mas Rudi, atas permintaan ibu. Katanya hidup di kota lebih mencekik dan Sofi lebih membutuhkan dibandingkan Rina. Namun aku tak pernah menyangka bahwa Rina akan mengetahui semuanya. Ibu menginginkan Sofi sebagai menantunya, tapi aku memilih menikahi Rina. Ibu tak pernah benar-benar menerima keputusanku. Mungkin itu sebabnya ia terus memperlukan Rina, seolah ia tak berarti apa-apa. Aku mencintai Rina, sungguh, tapi aku juga sadar ketidakadilanku telah menghancurkannya. Firman, aku tersentak. Suara ibu mertuaku membawa aku kembali ke kenyataan. Aku mengangguk lemah. Tatapanku jatuh pada Rina yang duduk diam di sudut kamar. Air mataku mengalir tanpa bisa kutahan. Wajahnya begitu tirus. Tubuhnya lemah karena kurang gizi. Tapi ia tetap menyusui bayi kami dengan segala tenaga yang tersisa. Aku teringat almarhumah Reni, bayi kami yang dulu semakin hari semakin cantik sebelum akhirnya dipanggil Tuhan. Dadaku terasa sesak. Rina, ayo bersiap pulang. Ibu mertuaku meraih tangannya dengan lembut, tapi aku buru-buru menyalah. Tunggu, Bu. Saya ingin bicara sebentar dengan Rina. Boleh. Ibu mengangguk dan meninggalkan kami berdua. Ini kesempatanku, mungkin yang terakhir. Aku mendekat dan memeluknya erat. Kuciumi pucuk kepalanya, tanpa peduli jika dunia menganggapku hina. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku telah menyakitinya lebih dari yang bisa ia tanggung. Maaf Rina. Suara isakanku memenuhi ruangan, tapi Rina tetap diam. Ia tak membalas pelukan ini. Tatapannya kosong, seolah hatinya sudah terlalu beku untuk merasakan apapun lagi. Dek, tak ada jawaban. 5 tahun kau menerima kezaliman suamimu ini. Apa yang kau rasakan, sayang? Apakah maaf itu tak ada lagi untukku? Aku menggenggam jemarinya, tapi ia tak merespon. Mulai hari ini, Mas tidak akan membiarkan luka kembali tumbuh. Mas janji. Janji. Pelan sekali ia mengulang kata itu, nyaris tak terdengar. Lalu suara pintu terbuka. Aku menoleh dan melihat ibu mertuaku berdiri di ambang pintu, memberi isyarat agar aku keluar. Aku terpaksa melepaskan pelukan ini. Rina tetap diam, lebih tenang dari sebelumnya. Hari ini juga aku akan menghadapi keputusan terbesar dalam hidupku. Keputusan atas pernikahanku